kembali di Nova Izin, mohon maaf lahir dan batin. Senang banget ya ketemu lagi sama Intan habis lebaran. Minggu lalu kan kita udah ngobrol-ngobrol ya di Dagri. Kayaknya seru banget minggu lalu kita udah ngomongin siapa nih squad-squad yang dipanggil sama timnas. Nah sekarang udah mengerucut nih jadi cuma 28 orang aja dan berangkat dari Indonesia ada 23 nama. Dan kita juga masih squad yang sama, ada Intan, ada Mas Vino, ada Milke juga. Mentang-mentang yang terhabis juara, pakai baju. Bajunya baru ganti nih, kita biru sama-sama biru. Kita sama-sama biru nih. Gue itu. Nah kita sama-sama dulu jepretin siapa yang udah hadir di sini. Halo, selamat malam. Siapa aja nih yang udah datang? Ini kayaknya banyak ya, ada dari Bali udah ada. Halo Bali, selamat malam. Terus ada juga yang dari Aceh. Wah, dari Aceh, jauh banget dari Aceh. Halo, selamat malam. Terus ada juga nih banyak juga yang nonton dari Cibubur, dari Bandung, dari Jakarta juga. Pokoknya semuanya ada di sini. Ada juga dari mana nih? Dari Lamongan. Halo, selamat malam. Asik banget semuanya udah kumpul semua di sini. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol seru ya. Ini kita ada ngomongin timnas. Ada juga ngomongin ex timnas yang kemarin juga, enggak ex ya. Maksudnya masih ada harapan sih dipanggil timnas, cuman lagi enggak dipanggil juga. Cuman kemarin ramai banget sempat isunya. Terus ada juga kita ngomongin Liga 2 juga ada. Terus kita juga mau ngomongin ada nanti yang bakalan berlaga di AFC, ada Persipura juga. Nah, sekarang langsung aja nih dari timnas dulu ya. Kemarin kan kita habis kayak ngobrol-ngobrol soal timnas itu ada banyak banget namanya udah kesaring 23 nama dari Jakarta yang dikirim ke sana. Ini kalau dari nama-nama yang udah ada itu ada yang mengecewakan atau udah cukup puas belum? Semoga ini adalah siapa Mas Vino dulu? Squad yang diharapkan ya, Mas Yuki sama netizen ya. Kalau sama Mas Vino diharapkan nggak? Oh ya, saya sih terima lah apa keputusan kata Sintayong ya, tapi saya rasa ini adalah sudah mewakili perasaan netizen dan harapan netizen squadnya kurang lebih kayak gini lah gitu kan ya. Oh, kurang lebih kayak gini apa sebenarnya emang yang diinginkan netizen nama-nama ini atau cuma ada satu nama yang sekiranya dipertanyakan tapi akhirnya nggak dibawa? Kata Intan. Enggak, aku nanya. Kan ini menyambung pembahasan kita yang kemarin gitu. Kalau dari squad sih ya justru so far ini adalah yang terbaik walaupun ada menurut saya ya ada nama-nama yang sebenarnya patut dicoba tapi yang disayangkan, tapi Sintayong punya keputusan lain tentunya. Ada nama-nama seperti Mark Klok atau tapi Mark Klok kan lagi lahiran ya istrinya. Iya, apapun itu kan sebenarnya dilematis juga. Satu sisi ini anak pertama dia ya, jadi dia mungkin pengen mengikuti proses kelahirannya dari sisi manusiawinya juga, tapi dari sisi dia sebagai warga negara yang dimana ini adalah keinginan dia sejak lama memperkuat timnas, jadi dia harus memilih salah satu itu. Dia harus dia akhirnya meninggalkan tesnya timnas setelah itu pengumuman dan akhirnya dia tidak masuk dalam rencana squad Sintayong gitu. Iya, kalau dari gue sih ada nama Irfan Jauhari ya, sayang juga sih. Potensial kan, mestinya dia bisa dapat kesempatan. Kemudian Spaso juga menurut gue masih kompeten lah. Ya ini selera ya, pelatih kan punya taste ya. Misalnya dia lebih mengutamakan pemain muda seperti Brave, ya itu fine-fine aja. Mungkin prospeknya, proyeksinya untuk SEA Games mungkin. Jadi ya kita sama-sama tahu kalau untuk kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ini kan relatif untuk menggugurkan kewajiban dalam tanda petik ya. Karena kita udah nggak punya peluang lagi. Jadi lebih ngedepanin pemain-pemain muda sebetulnya dan pemain-pemain yang sesuai dengan ininya taste-nya Sintayong. Itu yang gue pikir jadi alasannya. Yang kalau Bung Yuke lihat selama ini nih pemilihan pemainnya Coach Sin sampai sekarang, taste-nya Sintayong tuh yang kayak gimana sih, pemain yang muda yang masih energik gitu ya? Iya, yang powerful, mau kerja keras, fisikal banget ya. Iya, fisikal banget, terus paham pastinya ya dengan cara mainnya dia, bola-bola banyak direct kan, karena ngandelin 2 striker 4-4-2, otomatis dia suka pemain yang punya transisi bagus, energik, punya tenaga dan tinggi. Itu pasti tinggi. Ya. Yang fisiknya tinggi. Iya, tinggi badan ya. Badannya jangkung, itu pasti tuh. Seperti Brave kan beberapa kali dia coba di striker ya maksudnya. Iya, betul. Dan juga satu nama yang tadi masuk kualifikasi kata Mas Yuke, si Sadam yang main bagus banget waktu main Pora. Dia punya badan yang cukup tinggi banget, jadi memang kayaknya ini kesukaan si
Sintayong untuk ditempatkan sebagai ujung tombak. Latihan di sana ya kemarin Senin pagi ya. Di pinggir pantai. Di belakang hotel katanya ya. Iya di resort, dia kan di resortnya tuh di Dubai. Ada. Nah ini juga kita lihat ya, mereka juga dikasih latihannya karena baru sampai, nggak terlalu keras juga kan kemarin. Nah terus ini kan berarti kalau kita lihat rataan umurnya tuh kayaknya masih bener-bener muda, kalau kita hitung dibagi tuh kayak masih 21 komaan lah gitu, 21 sekian. Bahkan Elkan Bagot jadi pemain termuda ya, 18 tahun kan. Nah ini apa alasannya? Salah satunya Sintayong pernah ngomong, katanya kalau pemain muda nggak banyak ngeluh, kalau senior emang banyak ngeluh ya? Mungkin senior itu sudah karakternya udah terbentuk, sulit untuk diubah, untuk di drive lagi, untuk diolah lagi gitu kan, karena pemainnya udah matang gitu dengan pengalaman dan problematika hidup yang udah mereka lewati. Beda sama anak-anak muda kan, relatif bisa diarahkan, mudah di push juga, banyak pikiran gitu juga kali mudah ya, di push, masih punya rasa lapar, masih punya ambisi, ya wajar sih, wajar. Bukannya sebenarnya, tapi kan harusnya semakin tua tuh semakin kayak ya bisa lah gitu ya untuk Tapi gini Intan, kalau misalnya di kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini kita masih punya chance, baru gue akan pertanyakan itu. Maksudnya kenapa lu pakai anak-anak muda yang sebenarnya mereka masih punya ajang tersendiri yang harusnya ini diberi kesempatan dulu buat pemain-pemain senior, karena kita masih punya peluang. Kalau ini kan kita udah nggak punya peluang. Jadi ini juga bagus juga buat pemanasan anak-anak muda, pemain-pemain timnas muda ya? Iya, buat SEA Games kan. Soalnya beda kan, atmosfer mereka udah nggak pernah ada pertandingan, harus bisa latihan di mana lagi mental ya kalau bukan di sini. Iya, karena ini juga nyambung tadi Mas Yuke, masih ada sebenarnya peluang ke Piala Asia. Walaupun itu Piala Asia U23 kan ada kan? Ada. Jadi banyak agenda ada Piala Asia U23, SEA Games, kualifikasi Piala Asia, SEA Games. Tapi nyambung tadi Intan bilang kalau anak-anak muda manut-manut aja ya. Lebih gampang. Sebenarnya yang lebih pas tuh yang manut-manut aja tuh pemain yang baru dapat kesempatan pertama kali ke timnas nih, pasti dia akan nurut banget apa kata Sintayong. Karena pengalaman gue liputan gini. Ada satu pemain, waktu itu dia kan TC manggil beberapa pemain senior di antara gabungan ya senior 23 U19. Ada beberapa pemain senior yang waktu itu baru dapat pertama kali kesempatan dipanggil sama Sintayong. Pemain ini jelas lah kayak ngerasa bangga pemain senior yang usianya udah 25 tahun, 27 tahun ke atas lah. Itu momen dia pertama masuk timnas, baru TC lah. Terus gue tanya, dia senang banget gitu kan, dia pengen ngebuktiin lah, karena kan ini kan kesempatan pertama dia, kesempatan momentum terbaik dia, jadi dia mau Sintayong ngasih latihan sekeras apapun, oke lah, gue semangat lah, karena dia pengen banget kan dilirik sama Sintayong. Ini berbeda dengan pemain seusianya yang udah jadi langganan timnas. Jatuhnya mereka jadi zaman Simon nggak begini, zaman Mila nggak begini, banding-bandingin. Karena dia udah punya pembanding dengan pelatih-pelatih sebelumnya. Zaman ini Shin capek banget. Ini zaman Mila nggak begini, zaman Simon begini. Beda dengan pemain yang baru dapat panggilan ketika Sintayong. Jadi dia nggak misalnya kayak Kusedi Haryudo gitu kan udah senior kan terus dapat kesempatan dipanggil kali ini, pasti dia masih antusias dong, masih happy dong, dan itu akan berimplikasi pada etik worknya ya, bagaimana dia kerja keras di lapangan. Nah tapi kalau dari nama-nama ini, dari Bung Yuki ada nggak sih, kalau misalnya Bung Yuki boleh milih, ada yang pengen ditukar nggak nih? Ada satu nama atau beberapa nama yang kayaknya mendingan gak usah dia deh, yang lainnya aja, ada nggak? Itu ada Nadeo, Adi Satrio, Akil Safi, kalau itu kan emang mereka yang dipanggil kan, tiga-tiga dibawa. Ada nggak Bung Yuki? Kalau Mas Vino ada? Kalau gue sih lebih pengen Muhammad Riyandi ya, karena dia kiper Muhammad Riyandi, karena udah sempat dipanggil ya? Sempat, nggak tahu juga kenapa halnya dia dicoret. Daripada Akil Safik misalnya gitu ya. Misalnya gitu kan harus ada yang dipilih. Misalnya tapi siapapun itu gue sih berharap waktu itu Muhammad Riyandi, karena dia ini kiper yang sebaya dengan Akil, dengan Adi Satrio. Tapi masih masuk proyeksi dan dia lebih berpengalaman dan lebih punya pengalaman, pemain muda punya pengalaman. Dia main di timnas kemarin SEA Games dan di liga di Piala Menpora dia tampil reguler juga sama Barito. Terus Riyandi tuh
pemain timnas karir loh dari usia 16, 17, 18, 19 dia terus timnas. Ibaratnya jenjang Bertahap karirnya ya, bagus. dari Iya, timnas. jadi emang dia secara pengalaman internasional layak banget sih kalau mau dibandingin sama misalnya Akil Safik yang kemarin sama sekali nggak main ya jauh lah. Tapi kenapa ya? Kenapa nggak Riyandi? Kenapa Akil Safik ya? Menurut gua nih Sintayong mungkin nggak terlalu pikir kiper ketiga nggak terlalu urgent juga untuk diributkan gitu, diributkan. Mungkin kalau kiper pertama dia pasti bisa punya hak prerogatif, nggak mau itu misalnya. Kalau kiper ketiga oke lah buat kasih pengalaman, ini rekomendasi pelatih gua terima lah gitu. Rekomendasi pelatih yang lainnya yang ada di tim di sana gitu ya maksudnya. Setuju, Riyandi tuh jenjang karir banget. Ibarat jenderal tentara nih, dia mengawali karirnya dari satpam dulu. Jauh banget loh. Dari sipil ke Akhirnya tiba-tiba jadi jenderal. Dari bawah kan, jadi satpam dulu, terus akhirnya bisa jadi. Nah kalau si Nur Hidayat kan kemarin nggak main ya? Iya. Tapi gimana tuh Nur Hidayat? Masih perlu nggak dibawa harusnya? Kalau gue lihat sih pemain belakangnya udah cukup kuat ya, pemain belakangnya udah cukup kuat ya. Tapi nggak ngerti juga lah gue ini, apakah Nur Hidayat juga bukan bagian dari prioritasnya Sintayong, sehingga Sintayong juga akhirnya ya udah menerima aja karena dia sudah punya line up utamanya. Jadi barangkali untuk yang second layernya Sintayong nggak terlalu pusingin ya. Kalau gue lihat si Nur Hidayat lebih ke apa ya? Dari positif side-nya, anak ini dari segi umur masih masuk untuk SEA Games. Kedua, pemain yang dengan sebayanya punya pengalaman bermain cukup baik, cukup banyak entah di liga maupun di level timnas manapun. Yang ketiga, Nur Hidayat ini pemain multi posisi juga Dia bek kanan bisa, bek tengah bisa, bek kiri bisa, bahkan dia pernah main di gelandang bertahan gitu. Jadi dengan masukin Nur Hidayat ini, kalau memang kondisinya dia nggak cedera ya, prima. Karena dia baru pulih kan? Iya, karena dia baru pulih ya. Kalau memang nanti kondisinya membaik, artinya sebenarnya ada keuntungan yang didapat Sintayong ketika memutuskan untuk membawa Nur Hidayat, karena pemain ini bisa dimainkan di beberapa posisi. Gitu. Oh, jadi ini kan 28 pemain ya. Dari sini ya berangkat baru 23. 23. Nanti nyusul mereka 5 orangnya. Apa namanya ya? Nanti sih nggak akan semuanya masuk line up juga kan, jadi ujung-ujungnya ini cuman yang tidak masuk dalam bagian prioritas line up pasti cuman untuk nambah jam terbang dia aja gitu. Nah kalau kita lihat di sini kan semua udah full ya, udah full house lah istilahnya. Squadnya di bek kanan ada Firza, bek kirinya ada Pratama Arhan, cadangannya dari Fatmara Sabesi. Belum Asnawi ini. Iya, belum Asnawi Mangku Alam. Jadi, nah tadi seperti gue bilang tadi pemain-pemain yang sebenarnya masuk layer kedua atau ketiga yang notabene tidak masuk dalam prioritas radarnya Sin, itu Sin kayaknya nggak terlalu pusingin. Ya udahlah ya. Ya udahlah, gue terima rekomendasi lu. Rekomendasi gitu kan. dari siapapun kita terima. Mungkin ada dari Dirteknya, mungkin Iya, ada dari tim apa namanya tim pelatih lainnya gitu ya. Jadi ternyata terus kalau misalnya ini kan selama ini Sintayong selalu ngeluhin kayaknya fisik mereka kan. Kayaknya fisiknya belum maksimal, belum pulih. Kemarin masih puasa jeda. Nah, terus apa kekejar nggak sih ini? Mereka kan tanggal 20 berapa ya? Ada uji coba. 25 28 3 terus dan seterusnya. Iya, uji coba terus udah gitu nanti sama mereka baru di bulan Juni kan, sebulan kemudian. Nah, itu kekejar nggak kira-kira target yang diinginkan Sintayong dengan jangka waktu segitu? Kalau melihat track recordnya Sintayong dalam bentuk tim ini secara fisik nggak kekejar. Nggak kekejar. Nggak cukup. Karena Sintayong targetnya tinggi ya, iya, cukup tinggi kan? Kan kita lihat bagaimana kita tracing aja cara Sintayong awal datang menyiapkan tim itu kan persiapan fisiknya itu berapa bulan gitu kan. Jadi kalau sekarang di-compare dengan tujuan yang lebih dekat gitu, terus dibandingkan dengan persiapan, terutama fisiknya ya nggak kejar sebenarnya. Jadi ya sekarang menurut gue Sintayong memaksimalkan waktu yang ada dengan program yang sebisa mungkin hasilnya optimal gitu. Tapi untuk ideal nggak belum ideal tapi sebisa mungkin optimal. Nah ini berarti harus tricky dong, kayak misalnya apa yang harus diprioritasin sama harus Sintayong? Ada kombinasi training method ya, yang gimana caranya untuk bisa nge-boost up kondisi fisiknya. Walaupun secara alami kan juga manusia punya limitnya, karena apalagi Indonesia kan lama libur kemarin, terus ini apa namanya itu santan-santannya juga masih banyak. Ayam. Masih ada opor, masih ada rendang, masih ada semur di situ ya. Jadi intinya gue mau nyampein jangan terlalu berharap muluk, gitu aja. Karena udah. kan semuanya menantikan nih. Ini kan adalah apa sih namanya ajang yang resmi pertama. Ajang resmi pertama Sintayong kan. Ya, betul. Ini mau tahu kayak gimana? Perlu diingat juga kompetitor WA
Thailand, Vietnam, itu liganya jalan reguler. Jadi pemainnya tuh pasti lebih prima. Kondisi fisik lebih prima gitu kan. Lebih jadi bugar ya. Tapi kemarin Vietnam bilang katanya takut lihat Indonesia. Saywar aja bohong itu. doang ya. Iya. Ini menang klasemennya Vietnam berarti ya, Vietnam. Iya, Vietnam masih jadi klasemen pertama. Nah, tapi ini kan kayak banyak banget kekurangan yang maksudnya masih Sintayong banyak keluhin ya. Kayak masalah passing aja Sintayong masih ngeluhin kan. Katanya jangan kebanyakan gaya. Jangan lembek ya. Jangan lembek, jangan kebanyakan gaya. Tapi kalau Mas Vino sendiri ngeliat teknik-teknik pemain timnas yang ini gimana sih? Waduh, kalau gua ngomongin teknik, nggak maksudnya ngeliat secara inilah, secara maksudnya kayak coba takut dong offside bisa dia takut offside. Nggak, maksudnya emang segitunya gitu, mereka pasti Om Yuka deh, emang passingnya juga emang masih belum ya, bagus-bagus kita banget. sebetulnya yang awam pun udah bisa memberikan penilaian. Persoalan itu kan kita nggak bisa tutupi, memang di kompetisi liga pun sering terlihat salah passing lembek, passing ngaco itu ada memang. Terus kayak bolanya harus di passing tapi soalnya kita ngeliatnya udah jadi kayak biasa itu. Iya, nah itu dia karena sudah terbiasa akhirnya jadi permisif kan gitu. Iya. Padahal di timnas nggak boleh seperti itu. Tapi yang didapat Sintayong memang bahannya kayak begini, mau gimana gitu kan. Paling dia minta pemain lebih efektif aja. Lu kalau misalnya nggak bisa passing presisi, lu jangan banyak gaya gitu kan. Maksudnya jangan muter-muter, jangan gocek-gocek. Ya udah kalau dapet ruang terbuka sedikit lu cepet kirim bola. Kan yang penting tuh passing kan prinsipnya kan sampai ke target dan cepat gitu loh. Karena kalau dia misalnya memang kita harus akuin ya, pemain Indonesia itu kalau nggak show off kayaknya bukan pemain bola gitu kan. Karena pemain Indonesia itu harus gitu dulu kan. Tak gitu kan. Itu masih ke bawah tuh budaya itu tuh. Beda kalau pelatihnya Brazil mungkin bisa dimaklumin. Ini pelatihnya ini sangat ini banget cepat. Iya, sangat presisi banget gitu. Cepat ambil keputusan. Karena berubahnya formasi jadi 4-4-2 juga gue lihat sih kayak buat menunjang supaya dia main direct pass. Kayak gitu kan. Jadi emang keinginan sih kalau lo ngoper salah mulu, yang penting lo main cepet aja gitu kan. Iya, kalau 4-4-2 itu kan dia memang lebih sebetulnya formasi klasik ya. Yang sekarang udah sangat jarang dipakai. Tapi bukan berarti itu usang, sepanjang squadnya itu memang bisa memenuhi idenya pelatih. Kan pelatih kan punya ide yang kadang-kadang pemain itu ada yang bisa, ada yang nyampe, ada yang enggak gitu loh. Tapi sekarang dengan pegang timnas ini, semua pemain harus ngerti idenya dia. Kalau lu nggak ngerti, lu ketinggalan udah gitu kan. Gue maunya kayak begini. Dipaksa dong ya, bagus. Iya dipaksa. Orang kita kalau nggak dipaksa nggak mau. Nggak bisa. Iya, benar. Iya, itu umum kan? Iya, sampai Sintayong sempat ngeluhin kan katanya nggak ada inisiatif untuk latihan sendiri katanya. Iya, itu dia. Itu juga masalah budaya kita ya. Dari muda pun juga begitu. Ini kan juga nggak lepas dari kalau nggak ada yang ngawasin, konstruksi pembinaan yang kita punya kan memang nggak mendukung ke budaya itu. Jadi ketika itu didapat di level timnas, pelatihnya lah puyeng. Pemain timnas tapi passing masih salah misalnya gitu kan. Iya karena dari bawahnya budaya itu nggak dibangun gitu loh. Ini berarti emang harus juga dibangun dari sekarang. Untungnya juga udah mulai pelan-pelan dibangun sama Sintayong ya, kan. maka itu harus konsisten lah, terutama di pembinaan ini. Iya, gitu. Karena pemain timnas udah senior itu kalau maksudnya pemain timnas yang sekarang di senior itu adalah refleksi cerminan dari mereka ketika dibina saat kecil. Ya. Jadi ketika pembinaan di usia mudanya itu memang nggak sesuai dengan ekspektasi sepak bola modern, sampai di atas sih begitu juga kan. Gue sih akan berharap si kurikulum Villanesia ini ada kontinuitasnya. Kita kan belum mungkin belum ngelihat si kan dulu kan sempat dulu kan sempat federasi itu sempat malu-malu mau acknowledge untuk mengakui bahwa Villanesia itu adalah filosofi sepak bola yang tepat untuk Indonesia, atau yang lebih mendekati dengan kultur dan spek tim pemain-pemain kita gitu ya. Sekarang kan baru dia mulai akuin kan, dia posting di Instagram kan Federasi Villanesia. Ini adalah metode dasar untuk pemain bola muda gitu kan, bla 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 bla. Harusnya dari dulu tuh udah digencarin, disosialisasiin supaya sampai ke daerah-daerah gitu. Daerah-daerah yang SSB juga udah ngajarnya kayak gitu. Nah terus juga mungkin masalah pelatih juga kali ya. Kalau pelatih mungkin dilihat juga progresnya, jangan kayak dianggap nggak menuhin satu target terus tiba-tiba padahal progresnya udah kelihatan nih. Terus jadi berubah lagi pelatih kan jadi kayak
berubah-berubah gitu kan. Om Yuke paham kan maksud aku? Jadi kayak berubah-berubah gitu kan. Jadi kayak harus dilihat progresnya juga, bukan cuma targetnya doang kan federasi harusnya. Nah, kan kalau ngelihat kemarin misalnya agak melebar ke Garuda Select kan belakang pakai 442. Dennis Wise pakai 442. Sebelumnya kan pakai 352. Sekarang pakai 442. Ini positive thinkingnya dia ngikutin timnas gitu kan. Harusnya kan semua mengacu sama timnas. Timnasnya lo pakai apa, bawahnya lo harus begitu gitu kan. Karena nanti akan dibawa ke sana. Iya kan ujung-ujungnya kan timnas senior. Makanya kalau cuma di kita yang berbeda nih. Timnas seniornya pakai apa, timnas usia mudanya pakai berapa formatnya. Kita dong yang berbeda. Tempat lain nggak ada yang begitu. Oke. Dennis Wise hormat sama Sintayong gitu kan. Keren. Nah, jadi orang Asia itu masih cocok main bola. Siapa cuma main badminton doang. Iya, orang Indonesia masih cocok main bola. Sangat dibina dari sekarang dan federasinya juga bebenah dari sekarang. Dennis Wise aja lihat Sintayong. Nah, ini kan kalau kalian Jebret Team, siapa nih pemain yang paling kalian tunggu? Walaupun kita nanti laga uji cobanya nggak ditayangin, tapi tetap harus dukung ya. Karena pasti berasa banget dong dukungan dari siapa timnas. tahu nanti pas saat injury time ada yang nyaring loh. Iya, bisa aja kan. Terus Bung Ike yang siaran. Kan Indonesia kan begitu, semua serba dadakan kan. Gua sih menantikan pemain yang huruf depannya A. Tapi cari pemain apa tuh Arthur? Iya. Asnawi. Oh, Asnawi. Arthur kan nggak masuk. Sampai masuk berita Malaysia loh. Siapa? Asnawi, Arthur. Apa tuh? Keren. Katanya ketahuan. Maksudnya beritanya itu katanya Arthur dicoret dari timnas, nggak diajak ke sana. Emang kenapa sih harus sampai masuk ke Malaysia? Ya kurang slot berita aja kali ya media Malaysia, makanya nulis Arthur gitu. Enggak, warga kita di sana banyak. Iya, yaudah kita langsung aja kan. Kalau tadi timnas udah lihat nih mereka TC, terus udah gitu mereka juga udah berangkat sekarang mau ada kualifikasi. Nah, untuk target timnas nih. Kan timnas ini kalau ngomongin target di kualifikasi Piala Dunia itu udah nggak ada target lagi. Tapi masih penting. Tadi Mas Vino bilang ada hubungannya sama Piala Asia ya. Betul. Itu gimana sih sebenarnya hitung-hitungannya? Aku tuh udah research baca tapi kayak nggak paham gitu. Sangat maksudnya kayaknya ini selama gua ngikutin kualifikasi Piala Asia ini kayaknya format baru ya karena menyesuaikan, adjust banget sama masa pandemi. Jadi semua tim yang berkompetisi di kualifikasi Piala Dunia ini dibarengin lah sama kualifikasi Piala Asia. So semua tim tuh peringkat pertama itu akan otomatis masuk ke putaran final Piala Asia. Terus nanti peringkat 2 terbaik itu 4 tim otomatis. Peringkat 2 terbaik? Kalau nggak salah ya peringkat, kalau salah tolong dikoreksi. Pokoknya ada runner up terbaik, runner up 4 tim dari grup ini. Runner up terbaik di kualifikasi Piala Dunia ini otomatis juga akan masuk putaran final. Nanti tim yang terburuknya dari si siapa runner up ini akan masuk namanya babak ketiga ya, kualifikasi ya. Third round kualifikasi. Ada lagi playoff, beda lagi Mas. Jadi berlapis-lapis ya. Agak rumit sih emang. Iya, jadi si babak ketiga ini juga nanti nerima tim-tim yang masuk lewat playoff. Nah, playoff ini tim yang peringkat 5, 4 gitu. Jadi kalau sebenarnya Indonesia seharusnya sih nggak musingin gue masuk playoff. Intinya dia harus menang atau minimal dapat poin aja, karena kan makin dia dapat poin, setidaknya dia bisa ngejar peringkat 3, peringkat 4 lah ya. Oke, nah tapi kan kalau kita lihat ya di kualifikasi Piala Dunia ini, untuk di grup G ini lawan-lawannya seru ya, seru banget. Ada Malaysia, Vietnam, ada Thailand. Nah kekuatan dari grup G ini lawan-lawan Indonesia gimana sih? Kalau Uni Emirat Arab ya? Kita tinggal lawan Vietnam, Uni Emirat Arab sama Thailand ya? Bukan Vietnam? Iya, Vietnam, Uni Emirat Arab sama Thai yang udah 2 kali tuh. Oh, Malaysia udah nggak ya? Malaysia. Oh, Malaysia udah nggak ya? Iya. Oh, berarti Uni Emirat Arab ya, bukan Malaysia. Oke, itu gimana tuh? Kalau Uni Emirat Arab sih tuan rumah kan ya. Ini masih punya peluang semua loh. Selain Indonesia, yang lain masih punya peluang tuh, karena selisih poinnya tipis-tipis ya. Terutama Malaysia. Malaysia Thailand ya, masih ramai ya. Malaysia Thailand. Jadi dia emang masih ramai. Justru malah 3 tim ASEAN ya yang di atas ya dibandingkan WA ya. Jadi kalau Malaysia dia pasti ngincer banget juga lolos Piala Asia secara otomatis ya sebagai runner up terbaik. Dari sisi tim Malaysia nih
walaupun liganya nggak beres buruk karena dibilang ini kan paling banyak liga paling banyak yang nunggak gaji, jadi covernya aja kelihatan wah gitu kan, GDT bla bla bla. Tapi Indonesia nggak masuk daftar ya, hebat ya? Hebat gitu. Karena kan. nggak lapor soalnya. Padahal banyak yang nunggak. Banyak yang nunggak. Mungkin karena kita nggak lapor kan gitu kan, julitannya gitu. Kalau kini nggak mungkin kita nggak masuk dalam daftar liga yang nggak nunggak gitu timnya. Oh, nggak usah lapor lo. Jadi maksudnya Malaysia tuh secara tim ini yang jadi fenomena baru di tim Malaysia tuh mereka mulai dapat beberapa pemain naturalisasi baru ya. Jadi oh iya benar. Ada si yang pemain Brasil. Jadi malah mereka tuh yang ikut tren kita Malaysia. Ketika mereka juara Piala AFF 2010 dengan pemain full lokal gitu di saat kita udah pakai Gonzales, mereka tuh baru buka gerbang-gerbang naturalisasi dan pemain-pemain keturunan tuh sekarang. Jadi Malaysia cukup ini juga sih, cukup menurut gue dibandingin Vietnam, justru Malaysia lebih oke karena kan mostly pemain JDT, terus dia udah mulai sering main bareng, kompak, terus mayoritas JDT kan pemain JDT, terus ditambah lagi beberapa asing. Tapi untungnya kita nggak akan ketemu Malaysia lagi gitu karena udah 2 kali kalah. Terus Thailand nih mostly emang datang dari dia kayaknya yang dari luar tuh cuma beberapa orang. Rasul Dangdang nggak ikut kan? Terasin nggak hadir. Tapi masih belum fit ya? Masih belum fit kan bener ya? Tapi kan ya Thailand kita tahu lah selalu jadi momok Indonesia ya dalam beberapa tahun terakhir di sepak bola Asia atau kalau ketika ketemu lah. Dan Thailand juga kan si Thai League-nya emang berjalan begitu reguler ya gitu kan. Cuman yang gue mau highlight di sini gue sayangin nih Yanto Baasna, aduh ini nggak dipanggil ya karena gue pernah ngobrol sama dia juga. Sebenarnya yang dia nantikan ini adalah masuk timnas dan dia pengen lawan Thailand. Gue pernah ngasih 2 pilihan ya dua pilihan pertanyaan ke dia. Lo lebih bersemangat lawan Malaysia karena itu rival kita atau Thailand sebagai tim yang paling kuat di ASEAN? Gue nggak peduli lawan Malaysia, gue cuma peduli lawan Thailand. Kenapa? Karena menurut itu ada keuntungan pribadi buat dia. Ketika dia lawan Thailand, otomatis dia akan dilihat orang Thailand, akan dilihat banyak, semua mata akan ke dia lah gitu kan di Thailand. Saat dan dia bisa main di bagus situ, lawan Thailand ya? Value dia akan naik mas gitu kan, karena dia pengen banget main bagus lawan Thailand dan itu akan menghadirkan satu keuntungan dia, mungkin dia bisa dilirik tim yang lebih besar, bisa dilirik. Mungkin ini ya lebih ke pride ya, punya kebanggaan ya. Tapi ngomong-ngomong tadi Vino menyayangkan Yanto Baasna nggak dipanggil, gue juga agak mempertanyakan ya kenapa nggak dicoba dulu ya, maksudnya dilihat dulu kan boleh aja dilihat kan, datang lihat kalau emang nggak sesuai dengan ekspektasinya daripada sama sekali nggak dipanggil. Padahal Ryuji dipanggil ya, yang dari terus si Asnawi dipanggil, ada yang rekomendasi terus si Abimanyu dipanggil gitu. Padahal Yanto Baasna juga main Egi Maulana dipanggil, Witan dipanggil juga nggak? Witan dipanggil. Jadi benar. Yanto Baasna yang ketinggalan kan. Apakah karena dia semasa eranya Sintayong dia nggak pernah dicoba, nggak pernah dilihat, jadi akhirnya dia ternafikkan dengan sendirinya, atau memang Sintayong merasa udah ini cukup lah, jangan tambah-tambah lagi, itu rekomendasi lu aja udah banyak tuh, gitu kan? Itu gara-gara Yanto Baasna pakai pulang ke Indonesia sih, gitu kan? Jadi disamain, udah ikut tesnya di Jakarta, coba dia nggak pulang ke Indonesia, suruh nyusul paling ke Dubai gitu kan? Harusnya kan dia dapat privilege sama dengan pemain yang main di luar. Karena kan itu yang pernah gue bahas. Dia disuruh balik dulu ke sini. Dia sendiri yang pengen balik. Cuman kan lately alasan terakhirnya itu karena dia mau mempersiapkan pernikahan. Karena di Papua tuh ada beberapa rangkaian acara adat yang panjang. Jadi nggak memungkinkan dia untuk bergabung. Ditambah lagi pengakuan dia yang ada di media, dia bilang ada kendala sinyal handphone yang jaringan terganggu bla 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 dan lain-lain. Mungkin di Papuanya dia nggak di Jayapura, tapi mungkin di Jadi sebenarnya dia tuh dipanggil gitu. Dia dipanggil. Dia dipanggil. Cuman dia nggak sampai waktu batas yang ditentukan dia nggak datang. Jadi dianggap ingkar gitu ya. Dia nggak datang. Ternyata akhir-akhir ini baru dia ngomong kalau dia lagi ada acara keluarga, dia mau persiapan nikah, terus rangkaian acaranya tuh panjang dan dia tuh gua rasa ya dia tuh nggak di Jayapura tapi
di daerah yang emang yang sinyalnya sulit. Karena ini beberapa kali juga nggak cuma tahun ini, tahun kemarin, 2 tahun lalu gue pun termasuk orang yang coba. Gue cukup dekat lah sama Yanto Basna, tapi ketika gue ngontakin dia di WhatsApp, emang dia susah banget, jarang balas gitu, jarang balas banget. Emang ternyata beberapa kali dia punya masalah sama si handphonenya. Termasuk Yakob Sayuri juga ya, dia tuh tempat telat kan, karena dia di Serui. Ada kendala masalah penerbangan kan, sekarang juga lagi ada penyekatan juga waktu itu kan. Ya, ada penyekatan juga waktu itu. Akhirnya dia cukup sempat telat dan tapi akhirnya dia ikut itu. Ini yang lawan Thailand tuh. Jadi sekarang kita ngerti kenapa dulu juga banyak pemain-pemain Papua yang sering terlambat gabung timnas. Karena kita harus akui demografi Papua itu memang menyulitkan. Pertama dari schedule penerbangan, nggak bisa setiap saat lu pergi ke Jakarta ada pesawatnya gitu kan, harus transit ke sana ke sini. Terus masalah sinyal juga, ya memang sih itu menjadi kendala tersendiri sih. Oke, nah ini terakhir nih ya, dikit banget sebelum kita pindah ke tema berikutnya. Bukan, masih ada tema aman, tenang. Ini soal, kan Sintayong punya target nyapu bersih 3 laga. Ya. Singkat aja, realistis nggak kalau menurut Mas Vino? Dengan lihat nih lawan-lawannya, ada Vietnam, Uni Emirat Arab, Thailand. Enggak. Om Yuke? Enggak. Yaudah kita doain aja ya, pokoknya kita doain aja semoga kita salah. Bisa kasih yang terbaik, yang penting di sana ya, mudah-mudahan dan siapapun. Kalau kita terlalu percaya nanti kita kecewa gitu. Jangan jadi kita siapin dulu sekarang, jangan terlalu muluk. Oke deh, mudah-mudahan siapapun pemain yang sudah dipilih percaya proses. Bang Mes dong, mana Bang Mes belum datang ya? Mudah-mudahan semua pemain yang disiapin Sintayong ini udahlah pemain-pemain terbaik ya, kita doain aja. Minimal peringkat 4 lah, naik 1 lah. Amin, mudah-mudahan palingnya naik lah ya. 4 terbaik paling lah. Menang lah, ada menangnya gitu lah ya, jangan kalah mulu. Nah ini kalau kita lihat kan negara-negara tetangga juga udah pada makin berprogres ya, udah pada nyiapin. Mudah-mudahan Indonesia juga berprogres dan kita juga berharap nanti bisa lah ya naik ke berapa tadi, peringkat 3, peringkat 4 ya nggak apa-apa lah kalau bisa. Oke, masih oke lah ya. Dan Singapura sekarang udah di bawah kita loh ranking FIFA-nya. Oh iya? Iya ternyata. Luar biasa. Jangan sampai kekejar dong. Padahal kan saya sampai bingung ya. Sampai bingung dia bilang kok kenapa Indonesia bisa sejauh itu peringkatnya. Iya. Sampai dia bilang saya nanti tanya ketua PSSI gitu. Iya, nah makanya ya kita berprestasi, jangan cuma bikin sensasi. Padahal anak-anak timnas Singapura tuh anak-anak Jawa loh banyak. Serius, ada yang namanya Suparno. Serius? Ada. Iya ada. Googling Taufik Suparno deh strikernya. Singapura soalnya. Nah kalau ngomongin soal sensasi, ada yang bikin sensasi nih. Ini kita sebut anak timnas bukan sih ya? Masih lagi nggak dipanggil timnas sih, cuman pernah main timnas gitu. Kita ngomongin siapa namanya, Muhammad Yuda Febrian. Yuda Febrian ya? Siapa namanya? Muhammad Yuda Febrian. Ini ada gosip-gosip tentang dia. Sebelum diserang, gue mau nanya, Mas itu anak lu bukan sih? Kemarin kan lu diserang mulu. Itu. Ini anak kandung, anak angkat, anak binaan banyak nih. Ini kan netizen. Anak binaan bukan. UK baper nih gara-gara anaknya nggak dimainin. Itu gimana katanya nih? Manajemen katanya. Kalau gue sebut tuh anak gue, agennya berarti gue ada hubungan manajerial kan, itu nggak ada. Tapi kalau nggak ada, tapi kalau dibilang ini anak gue dia pernah main di Liga Top Skor yang gue bina, iya. Pernah dibina di Iya, pernah di Liga Top Skor karena dia kan jadi salah satu peserta. Ya sama kayak Andre, Jiko, Randy, Bagas, Bagus, Brilian, sebutin aja semua aja. Itu pernah main di Liga Top Skor. Itu anak yang juga iya. kan? Bukan anak gue secara Iya, anak binaan. Maksudnya anak binaannya, iya. Gue sangat menyayangkan ya karena yang gue tahu Yuda itu anaknya tuh pendiam aslinya ya, pendiam dari keluarga sederhana, ayahnya itu seorang pelatih SSB, jadi kita semula berharap lah dia bisa mengangkat derajat keluarganya seperti pada umumnya mimpi orang tua terhadap anak lah ya. Tapi ya somehow prihatin sih, ternyata pelajaran yang dia dapat sebelumnya di timnas ketika dia dicoret ya, karena indisipliner ya, pulang malam, sekarang diulangi dalam bentuk yang lain gitu. Aduh, speechless sebenarnya, speechless banget iya. Padahal kalau dilihat tuh kayak teman-teman angkatannya dia kan, dia lumayan deket sama kayak Bang Sai, Bagas, Bagus dan lain-lain. Itu kayaknya adem-adem aja kan, nggak ada masalah. Iya, nggak pernah ada masalah. Waktu era Fahri, dia kan di era Fahri kan sempat 2-3 tahun ya, dari usia 16, 17, 18 kan sempet tuh bersama Fahri kan sampai di Garuda Select juga nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi nggak tahu kenapa sampai di kemarin jadi seperti itu, benar-benar nggak menduga aja sih gitu. Kayaknya memang pemain-pemain kita itu perlu ada pendekatan emosional. harus
harus ada yang ngawal karena mereka faktanya walaupun usianya sudah terbilang dewasa, secara hukum sudah punya KTP, tapi kedewasaan mereka belum ternyata ya, terutama mengelola popularitas sampai Fahri kan bikin quotation ya di Instagramnya, dia bilang musuh terbesar anak-anak muda itu popularitas, yang mereka bersembunyi di belakang di belakang anak-anak itu gitu, yang anak-anak itu nggak sadar. Ya, setahu aku sih waktu Star zamannya syndrome. Coach Fahri itu kan sering ada kayak momen dimana anak-anak itu semuanya dikasih kayak petuah-petuah sama Coach Fahri. Mungkin kebetulan Coach Fahri juga orang Indonesia, mungkin juga kedekatan emosionalnya dan dia sangat religius ya. Iya, religius banget dan dekat sama anak-anak. Mungkin itu ada faktor itu juga kali ya. Jadi lebih mengena ya. Iya, lebih mengena di anak-anak tuh, jadi kayak nggak bisa mau bikin masalah tuh segen gitu loh. Iya. Karena Coach Fahri itu figur yang pertama tegas terus dia punya kayak bapak juga ya, terus dan mereka juga berawal dari Coach Fahri ya, jadi ada rasa. Kedua dia tuh legend, itu yang respect anak-anak itu, karena Fahri ini termasuk pelatih dari mantan pemain timnas yang oke lah ya, attitude-nya dulu, prestasinya, jadi itu benar-benar dia bawa tuh ke ruang ganti, disebarkan itunya, spiritnya sampai itu. kena. Iya. Soalnya aku juga Tapi Sintayong juga legend di Korea. Di gitu Korea, kan. cuman kan Makanya beda yang hormat pendekatannya. Song Hyun Min gitu kan. Jadi kalau Song Hyun Min nurut gitu kan, kalau anak-anaknya Sintayong siapa ya gitu kan. Tapi kan kalau kita lihat Sintayong kurang tegas apa coba? Kok anak-anak tuh masih bisa berani? Nah, tapi si Yuda sendiri ini sebenarnya gimana nih karir ke depannya? Dia udah nggak di Barito kan? Dan ternyata udah 1 bulan yang lalu ya, 15 Iya, April. dari 15 April ternyata. Kalau gue lihat si Yuda ini kan termasuk anak yang masuk di TC Zagreb ya, Kroasia ya. Kroasia ya. Jadi dia sempat sebenarnya wonderkid juga potensial gitu kan untuk bahkan sebelum berangkat ke Zagreb, sebelum nama Arhan dan Jauhari naik, gue justru memprediksi bahwa bek kiri ini milik Yuda ya, itu milik Yuda. Dia masuk di di Barito juga ada senior gitu kan. Ini anak sebenarnya baik gitu, cuman gimana ya, dia pun harusnya sih udah menyesali ini dengan kejadian ini ya gitu kan. Terus ya gue sih berharapnya, gue nggak terlalu banyak komentar banget ya tentang Yuda, karena ini masalahnya masalah urusan di luar lapangan hijau. Cuma yang gue sayangin itu kok sampai ketum itu meminta Komdis untuk mendalami. Aduh, please deh, gue pikir dia tuh dengan kejadian ini pun sudah sangat terpuruk sudah sangat terpuruk, nggak usah lagi diterusin ke ranah hukum ya, apalagi ini masuknya kan Komdis ya, padahal dia kan posisinya bukan lagi main bola atau bukan di timnas, jadi nggak relevan itu aja secara gitu. pribadi dia sebenarnya. Iya, itu kan pribadi, itu kalau mau dibawa ke ranah hukum itu dari polisian. Iya dong, yang hukum positif bukannya dari hukum sepak Komdis, bolanya. bukannya Komdis. Ya maksudnya kalau gua di Dagri ini mengkritik Yuda, gua rasa di Instagram pun sudah banyak yang mengkritik Yuda ya. Gue pun pada dasarnya juga menyayangkan lah seorang public figure punya kejadian seperti itu. Tapi di kesempatan ini sih gue justru pengen bilang ini maling, udah ngaku, terus lu mau pukulin lagi sampai mati gitu kan. Ini anak masih umur berapa sih dia sekarang? 19 ya? 19. Iya dia salah gitu kan. Tapi ini anak masih muda banget, punya kesempatan gitu kan. Apalagi kalau memang gue dengar kata Mas Yuke tulang punggung keluarganya, dia minimal ya jangan bikin dia sampai drop lagi. Dan buat Yuda sendiri harusnya memang lu bisa jadiin ini satu pelajaran harga. Terus buat teman-teman juga yang lainnya masih muda maupun yang udah senior juga jadi pelajaran lah ya. Jangan sampai hal-hal kayak gini jadi kayak mematikan karir kan. Apalagi Yuda masih muda banget usia, sayang banget. Nah sekarang ini kan kalau misalnya ngomongin masalah pemain itu memang nggak cuman harus skillnya aja, tapi juga semua attitude harus dijaga ya. Karena jadi pemain bola sekarang nggak gampang. Liga 2 aja udah pada berlomba-lomba kan untuk jadi tampil gemilang. Terus sekarang udah banyak banget pemain yang malah pingin banget juga main di Liga 2 karena banyak klub-klub bintang, termasuk salah satunya Persis Solo nih. Jadi impian terbesar anak-anak mau main mana? Liga 2 aja. Karena ada seru. Persis Solo, ada Dewa United, ada Rans Cilegon, ada Sultan baru, Sultan baru, banyak Iya. banget. Nah Persis Solo nih keren banget nih. Abis juga ngerekrut satu pemain baru lagi, Rivaldi Bawo. Apa sebetulnya Bawo. Rivaldi Bawo. Ini si Persis Solo ini sebenarnya banyak banget ngerekrut pemain tuh lihat tuh. Itu banyak banget ya di sini ada. Banyak.
Malah menurut gue sih udah malah kesannya jadi overload ya. Iya, tapi ini kayak campur aduk gitu kan. Ini arah targetnya gimana tuh? Ini kayaknya formasinya 4-1-5 dia. Pakai striker 5 gitu banyak. Ya. Lebih banyak striker daripada back. Ini 1-4-5 gitu. 1-4-5 formasinya. Lah iya ada Beto. Ini kan ada Marinos ya. Iya, ada Marinos. Masih cukup laku ya di klub Liga 1 ya. Ada Beto, ada Hamdi, ada Marinos, ada Torres, ada Rivaldi gitu kan. Irfan juga kan ya? Irfan jauh hari lagi, ya kan. Jadi luar biasa sih sebenarnya di saat klub-klub Liga 1 masih banyak yang membutuhkan striker, malah banyak ke Persis Solo gitu, hebat. Jadi memang klub ini memang punya daya pikat pemain-pemain yang selevel Liga 1 ingin main di Laskar Sambernyawa. Tapi kan ini kayak campur aduk banget gitu loh. Terus emangnya kalau ngelihat dari usia-usia mereka kan ada yang muda, ada juga yang senior, campur aduk ini ada bisa yang paling muda ya, Marcel Januar Putra itu. Itu paling muda itu. Itu gimana Bung? Itu nggak mungkin dimainin di sini juga, gue rasa sih. Cuman buat investasi panjang aja. Tapi kalau investasi panjang nggak dimainin, ntar dia ini juga hilang juga dari peredaran. Nah ini dia. Kalau gue lihat nih kecenderungannya di Persis Solo ini siapa yang available, terus posisinya masih memungkinkan untuk direkrut. Gitu. Gercep aja dulu. Iya, jadi lebih ke situ gue lihat ininya strateginya. Tapi belum nyusun dulu nih kira-kira apa. Kayaknya belum nyusun secara sistematik gitu ya. Cuman dari profil pemain-pemain yang direkrut ini lebih kepada fisik sih sebenarnya. Maksudnya dia pemain pekerja keras, dia punya daya tarung, terus dia tajam gitu ya. Kelihatan kan? Dia ambil Marinos Manewar, powerful striker itu kan. Terus dia ambil Beto yang oportunis, terus Rivaldi Bowo yang pekerja keras. Jadi terus Irfan Johari petarung. Jadi emang kelihatan nih yang direkrut ini pemain-pemain yang punya agresivitas. Iya, punya agresivitas. Dan belum ada yang jadi orkestra apa namanya komposernya ya? Ini maestro belum ngeliat gue tuh. Gue sih selain yang tadi Mas Yuki bilang juga mungkin dia memperhatikan juga dari sisi profil pemain karena itu kan profil gila loh Mas gitu kan. Di apa ya? Ini di depannya udah luar biasa. Terakhir gue ke Solo kemarin, gue ngobrol sama wartawan lokal. Nih tim kurang apa lagi? Lagi bingung cari kiper Mas, lagi bingung cari kiper. Dia bilang waktu pas bilang lagi bingung cari kiper. Gue pulang ke Jakarta kiper ada 3. Erlangga Setio, si Wahyu Tri, gila itu maksudnya satu lagi sama? M Fahri. Iya maksudnya, si Rossi nggak jadi ya Gen? Maksudnya kan kayak Erlangga Setio nih Garuda Select gitu kan ya. Wahyu Tri oke masih main Bayangkara. Karena kalau Wahyu Tri karena pertimbangan dia orang Solo, jadi pengen ada putra-putra Solo juga kan. Putra Solo, putra daerah. Tapi ini kalau campur-campur gini, Bung Yuka ini kayak ada pemain seniornya, terus ada pemain yang junior banget, ada juga yang masih junior. Ini sekarang justru Intan bebannya sekarang kembali ke Eko Purjianto nih bebannya sekarang nih. Istilahnya nih kalau kata Sultan Roman Abramovich nih kalau di Chelsea, gue udah penuhin nih belanja lu nih. Pemainnya udah bintang semua nih. Udah bintang nih untuk level Liga 2 ya. Awas lu kalau nggak juara. Sekarang bebannya ada di tim pelatih bagaimana nyusun dan membuat layer-layer di line up ya. Ini gantinya siapa, ini posisinya di mana, gitu-gitulah. Terus kemarin sempat mau nawar Evan Dimas juga kan? Iya. Cuman udah nawarin ya? Gue sih menyayangkan ya kalau sampai selevel Evan harus turun main di Liga 2 karena kan emang peak Evan tuh Liga 1 ya atau bahkan luar negeri gitu kan. Jangan malah downgrade ya. Jangan malah downgrade gitu kan. Gue rasa Pak Sopati pun beberapa mengerti lah kalau Evan pun nggak mau ke Persis Solo gitu kan. Makanya kita nih pengen ini Vino dan juga Intan pengen buru-buru lihat cara mainnya mereka kayak gimana gitu ya. Iya, karena ada pertandingan gitu. Itu lagi kan pre-season lagi mau ada, tapi itu campuran Liga 2 Liga 1 ya? Iya. Termasuk dari tim asing kan ada dari Sabah, terus dia tim asing juga ada? Iya, dia mengundang Sabah juga, terus mengundang tim dari Australia juga. Ya kita senang aja sih. Ini sih layaknya pre-season yang ada-ada ya gitu, kayak gini. Ini kombinasi timnya ini bagus-bagus sih. Tapi tayang nanti ya? Ya pastilah pasti tayang lah, orang ada promotornya. Aku siaran nggak ditawarin belum. Aduh, ini orang dua sebelah gua ngomong siaran kan gitu kan, gua minder gitu. Yang menarik itu kan dari Arif Wicaksono, operatornya Ninesport, dia sudah mengklaim bahwa seperti apa namanya tim-tim
kayak Sriwijaya, terus mana lagi tuh? Sriwijaya, PSM ya. PSMS, terus Rans ya. Itu udah confirm ikut kan. Dia nunggu konfirmasi Persija kalau nggak salah ya. Oh, Persija juga ditawarin. Persija, Persebaya, Arema. Itu kan Liga 1-nya 3 itu yang diundang gitu. Kenapa Persija, Persebaya, Arema? Pastilah rating lah. Value. Oke. Nontonnya lebih banyak. Ini kan yang ngomongin Persib? Persib juga diundang, tapi kayaknya susah ya. Dia punya agenda sendiri gitu ya. Dia punya agenda sendiri. Ya minimal nggak usah risau lah kalau lo udah dapetin di antara Big Four-nya Pulau Jawa ini, nggak usar risau lah. Dapetin Pasti ditonton banyak ya. Pasti yang nonton banyak lah. Tapi, apalagi Rans gitu kan. Nah tapi kalau kita lihat nih skuadnya Persis Solo, ini nanti siapa yang jadi pemain inti, siapa yang jadi pemain cadangan? Belum tahu ya. Tapi pasti yang dibeli mahal pasti pemain inti lah. Kayak misalnya Beto itu nggak mungkin cadangan, prestasinya juga bagus. Belum lagi rumornya Greg. Gua dengar Greg. Karena Greg kan sebelumnya emang dari Persis Solo dulu. Jadi kayak kembali ke rumah kan. Ada kedekatan emosional Greg Solo sama Kota Solo. Betul. Oh gitu. Greg. Oh ini siapa? Terus Irfan Johari itu pasti inti lah menurut gua. Kiper Triwahyu Solo. Tapi gue bingung, gue baca berita Madura United bingung mencari striker setelah Beto dipinjamkan ke Persis Solo. Lu kenapa pinjemin kalau gitu? Oh jadi Beto cuma dipinjemin? Dipinjemin. Sama gitu satu lagi siapa dipinjemin? Yang Irfan Johari juga pinjaman. Iya Irfan Johari. Bali, Irfan Johari dari Bali ya. Irfan juga iya. pinjaman ya? Iya. Kenapa dia pinjemin? Gede kali. Kayaknya. Lumayan. Pasti ada deal bisnis di belakangnya lah. Iya. Ini sama kayak baju tinggal satu gue pinjemin, ya gue nggak pakai baju. Aduh seru ya, pokoknya kita berharap semoga memang Liga 2 juga lebih kompetitif lagi, lebih seru lagi buat ditonton. Nah kalau udah ngomongin Liga 2 ini seru banget. Ada juga rumornya katanya ada artis yang mau beli Oh iya, Baim Wong. Sriwijaya. Baim Wong. Katanya, tapi udah kita udah rame di medsos semua nggak pernah dapetin. Ya. mau kita galas, supaya dibeli sama Bapau SFC, Bapau Sriwijaya FC. Oh, Bapau ya kayak Rans Sriwijaya. Cilegon United. Kan dia bilang sendiri di medsos, dia bilang supaya ada yang nyangin Raffi, jadi mau beli Sriwijaya. Ternyata Sriwijaya ya dia maksud. Oh ternyata ya ampun ya deh daripada Kemarin banyak artis yang terlibat di sepak bola, kita seneng-seneng kan? Senang, popularitasnya naik kan? Jangan sampai semoga jangan kapok gitu aja. Jangan kapok, makin banyak. Semoga makin gemilang lah ya. Kalau Baim Wong main Sriwijaya, ntar yang ada datang ke stadion, Pak saya minta duit buat berobat gitu kan. Bukan supporter kan, dia kan ini apa dermawan gitu kan. Tahu Baim Wong lagi nonton Sriwijaya, ntar malah ngantri. Dimintain. Bukan mau beli tiket. Mau minta duit. Minta duit buat berobat. Ya udah daripada kita ngomongin gosip-gosip Liga 2 lagi nih, sekarang kita langsung aja ke yang udah lagi persiapan buat AFC, ada Persipura Jayapura. Wah, ini dia nih. Nah ini lawannya nih Kedah, Lion City. Saigon, Vietnam ya. Nah ini ada 3 pemain muda Malaysia, ya. Singapura, Vietnam. Ada 3 pemain muda yang udah dia bawa ya. Ada siapa namanya Ramai Kevin Rumah Kek termasuk Yosua, Ferre. sama Gustavo. Termasuk Ferre juga jatuhnya pemain muda. Nah tapi kalau lihat regenerasi dari pemain Papua ini gimana? Lihat kalau regenerasi muda. gua Papua tuh punya pemain yang levelnya sampai senior tuh bertahannya lama ya. Enggak, justru gua melihat regenerasi di Persipura ini belakangan kayak semacam udah nggak jadi biasa nih kalau dari zaman dulu Boci yang seangkatan ya Manu Ricardo dia terus di Persipura tapi sejak eranya Valdo ya atau mungkin Tigo ya mereka tuh muda di Persipura tapi udah gitu mereka ngerantau pasti pergi ya termasuk si Theo Numberi gitu ya jadi ini Theo pernah di timnas juga. Theo pernah di timnas juga. Theo pernah. Jadi gue sih ngelihat si Persipura ini pemain-pemain Papuanya justru dia melahirkan pemain-pemain bakat baru. Tapi ketika dia udah mulai ada nama, udah bagus, memutuskan untuk cari klub baru. Contohnya ya Valdo Hai, Basna bahkan mungkin Yakob Sayuri gitu. Kayak gitu. Ini udah nggak ada kayak zaman Boci atau Edu zaman dulu yang dia naik. Terus di Persipura sampai jadi PNS gitu kan ya, gitu. Ya artinya kita sepakat ya bahwa kalau soal talenta mereka nggak pernah kering, nggak pernah habis ya. Cuman tadi kan Vino memotret bagaimana eksodusnya mereka di saat usia-usia emas, mereka keluar gitu kan. Tapi legendnya masih bertahan di situ gitu kan. Iya.
Nah, yang baru ini kan sepertinya coba di-create lagi kan. Bisa nggak dia menggantikan ataupun meneruskan legacy yang udah ditinggalin Boci dan kawan-kawan kan. Itu yang masih dalam tanda tanya besar. Iya, gitu. dan pemain Persipura tuh kelihatannya kalau dia udah coba senior, jebretin, ingat-ingat deh, pemain Papua beberapa tahun terakhir di timnas, ya pemain Papua yang dipanggil timnas ini beberapa tahun terakhir, berapa yang main di Persipura? Ya sedikit. mereka rantau ya. Karena mereka udah pada main di luar gitu, jadi nggak udah usia udah dapat nama bagus, memutuskan untuk keluar dari Persipura. Itu sayang banget sih kalau gue. Cuman ya kan ada pertimbangan lain. Persipura tuh ya gua tapi sebenarnya sih gaji ya, tapi sebenarnya sih sepanjang mereka masih putra Papua, main di mana aja sih nggak apa-apa sih sebetulnya sih. Tetap emblemnya tetap Papua gitu. Kalau di Itali Juve pada akhirnya, mungkin Persipura pada akhirnya gitu ya, mereka akan balik ke rumah juga rumahnya kan? Seperti Tibo gitu kan. Iya. Nah, untuk mereka ini sekarang kan udah mulai pada TC ya untuk persiapan. Udah lama udah persiapan AFC kan. Ini AFC itu tanggal berapa sih, Juni ya? Iya Juni kalau nggak salah. Oh iya 29 Juni sampai 5 Juli mereka. Nah terus tadi kalau ngeliat lawan-lawan mereka ada kayak ini om turnamen apa om ini? Om turnamen main di Singapura. Di Singapura. Ada Lion City, ada Saigon juga. Nah ini peluang Persipura nih seperti apa nih? Harusnya besar ya harusnya ya. Walaupun kita nggak tahu persis soliditas tim ini seperti eranya Boas nggak gitu kan. Karena kan belum ada tolak ukurnya, orang mereka belum pernah main. Mereka belum pernah main. 1 tahun off loh. Iya, kemarin di Piala Menpora juga mereka kan nggak turun ya. Jadi belum ada rujukannya nih. Terus uji coba terakhir lawan PSG Pati kalah lagi mereka tuh kemarin tuh. Itu kapan ya? Masih yang kemarin hanya menang lawan Bayangkara tapi U20. Iya. Jadi emang ada kekhawatiran juga sih, tapi gue yakin sih kalau masih lawannya kayak Malaysia, Vietnam pagi tadi lawannya Kedah, terus Saigon, bukan yang level 1 ya. Mestinya Persipura bisa sih punya peluang. Berarti kekhawatirannya cuma kayak masalah nih tim udah nyetel apa belum, terus fisiknya juga udah kembali apa belum, gitu-gitunya ya. Gue sih meng-highlight lawan-lawan yang paling bisa nggak jadi batu sandungan besar itu Saigon dan Kedah ya. Kalau Lion City Sailors walaupun dia baru kedatangan Haris Harun ya kemarin ya. Haris Harun. Terus kaptennya kan tuh. Iya, kaptennya, terus dia main di home. Menurut gue masih bisa dihandle sama Persipura ya. Tapi kalau Kedah, Saigon, mereka tuh kalau tadi Mas Yuke bilang Persipura off 1 tahun, justru Kedah dan Saigon ini selama setahun belakang level kompetitifnya naik terus di Malaysia dan di Vietnam. Lagi jalan terus ya. Terus Persipura juga katanya lagi kayak mau ngerancang uji coba juga kan sama tim-tim Jawa, katanya Persebaya semacam itu. Dia itu harus tuh, harus. Kalau enggak nanti nggak ada tolak ukurnya kan. Karena ini turnamen loh. Turnamen itu nggak bisa nunggu atau nggak bisa, maksudnya nggak ada waktu lo untuk berperiodisasi gitu, nggak ada. Main harus menang gitu kan. Iya, Lain mau kompetisi kan, kalah sekarang minggu depan masih main. Kalau di turnamen mah tuntutannya tinggi, menang gitu kan. Iya sih. Jadi harus terus dipanasin terus itu mesinnya. Oke, kita doain ya mudah-mudahan Persipura Haruslah, bisa mempersiapkan. Persipura ini adalah tim yang zero haters kayaknya di Liga Indonesia. Sepertinya Jadi gua berharap dan semua mendukung. Kita Kita doain mudah-mudahan Persipura bisa bawa nama baik Indonesia. Amin. Terus juga Bali United juga kan. Bali United juga ya, mudah-mudahan Timnas juga semuanya. Pokoknya mudah-mudahan targetnya bisa dicapai, sepak bola Indonesia bisa lebih baik lagi. Jebret, terima kasih banyak udah nonton dan berdagri. Jangan lupa nonton lagi ya minggu depan udahan. Kita udah overlap. Makasih banyak. Om Yuke makasih, Mas Bimo makasih. Sampai ketemu lagi